Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arpusda. Jumpa lagi dengan saya Hanafisya dalam podcast Ngopi Pagi. Ngobrol pintar, inspiratif, perpustakaan nasib pagi hari. Oke, nah hari ini Kak Hanafi dengan tamu spesial nih. Kita juga ya seperti biasanya kita kedatangan tamu spesial terus, tapi hari ini juga kedatangan nih. Sudah hadir bersama Kak Hanafi dengan Bapak siapa? Pak Amin Mulyanto, Mas. Ya, Oke. Pak Amin Mulyanto nggih. ya, ya. Nah, Pak Amin dari mana nih, Pak? Dari Eh, jadi kelembagaannya saya bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Mas. Ya, kebetulan kami sedang melakukan kegiatan penelusuran tema untuk kegiatan penerjemahan. Oke. Jadi kami berupaya untuk membuat semacam apa ya, sayembara atau penulisan untuk masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tema apa yang sekiranya bisa nanti produk kami ini berguna bermanfaat bagi masyarakat khususnya di anak-anak sekolah ya. Jadi kami mengambil tema itu memakai unsur STEAM, Mas. Jadi kalau temanya dari masyarakat terkait dengan kearifan lokal, Oke. pengetahuan, tapi nanti unsur yang di dalam penulisan itu ada unsur STEAM. Jadi STEAM itu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Wow, Ya, kayaknya agak kompleks tuh gitu ya, Pak. Kan dari definisi. Wow, ini kayaknya. Ya, nah ini sahabat Arpus Dakit, Kak Hanafi sudah ditemani sama Pak Amin Mulyanto dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk spesifiknya Pak, ke berkunjung nih, Bapak kan berkunjung, sedang ya, berkunjung. Kita akhirnya dikunjungi oleh Bapak Amin Mulyanto. Ini dalam rangka apa sih Pak? Memperkenalkan apa nih? ya. Satu sisi kami ingin silaturahmi dan mengenal lebih jauh tentang mungkin perpustakaan ya, Hmm. karena memang terkait dengan program kami sebetulnya. Tapi sebenarnya inti kami di sini kan tadi yang saya sebutkan di awal ini penelusuran tema untuk semacam nanti saya membara penulisan. Uh, ya kebetulan di staf sini itu ada yang tahun kemarin itu terlibat di dalam seleksi Kegiatan. ya seleksi penulisan itu dan masuk di termasuk jadi peserta dan lolos. Jadi ada beberapa buku yang dihasilkan oleh staf yang jadi bisa Oh, saya sebutkan namanya boleh? Oh. Bu Fitriah ya. Oke. Jadi Bu Fitri ini termasuk salah satu peserta yang Ya, kemarin lolos. lolos seleksi G. Lolos seleksi untuk penulisan cerita anak Dwi Bahasa, Mas. Jadi Dwi Oh. Bahasa itu kalau ngomong Jawa Timur ini ada tiga bahasa. Untuk bahasa Iya. daerahnya di bahasa Jawa, Hmm? bahasa Madura, dan bahasa Jawa dialek Osing. Oh, yang Dialek daerah Osing. Banyuwangi ya. Nah, itu dicoba untuk menulis cerita anak itu dengan memakai bahasa daerah itu tiga bahasa itu dan sebenarnya kan karena saya ada di KKLB penerjemahan sebutnya di penerjemahan jadi dari tulisan bahasa daerah itu diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia tapi karena penulisnya ini juga sekaligus penerjemah jadi bunyinya dua Dua, bahasa dua ya, bahasa bahasa bahasanya. daerahnya sama bahasa Indonesia Oh, ini yang kemarin bahasa Jawa sama Using kalau nggak salah Pak ya. ya. Terus G. Oh, berat. Jadi Pak Amin ini fokusnya di penerjemahan naskah ya Pak ya? Ya kalau di kami itu ada di lembaga kami itu ada 7 kepakaran mas namanya KKLP ini apa ya kelompok kepakaran dan layanan profesional jadi Oke. ada 7 bidang ya literasi penerjemahan pembahu pembahu itu terkait dengan yang penyuluhan bahasa terus ada pemodernan dan perlindungan sastra terus ada kamus Oh, kamu ada sih juga ya ada Pak? kamus dan istilah ada KPI Hmm. uji kemahiran berbahasa Indonesia jadi semacam TOEFL bahasa Inggris tapi TOEFLnya bahasa Indonesia itu Standar gitu ya KPI ya. standarnya ya. Terus yang berikutnya BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ada beberapa jadi kan sebenarnya program yang dari pusat itu kan ada Bank Internasional Bahasa Indonesia jadi melalui BIPA itu. Nah, Oh, badannya. alhamdulillah di sekarang kan menjadi bahasa pengantar di ASEAN ya Asia Wow, Tenggara keren. ya. Jadi bahasa pengantar Nah, loh teman-teman. di saya ini di KKLP penerjemahan sebenarnya karena fungsional saya penerjemah tapi saya juga diedukasi di KKLP literasi ya mungkin Literasi. tadi berbicara sama ibu Kabit perpustakaan
daerah ya, Iya, betul. daerah Lamongan tadi terkait dengan perpustakaan. Jadi sebenarnya ketika ngomong literasi ada hubungannya dengan Tuh. perpustakaan. Termasuk penerjemahan ini sebenarnya Iya, ada. saya juga sepakat tadinya. Iya. Saya udah siap nanya nih, wah ini kayaknya penerjemah sama literasi. Ini kayaknya karena kan mau gimana pun kalau konteksnya di Lamongan nih Pak ya. Kalau sejauh dari saya tahu itu untuk menerjemah aja itu kan sebenarnya susah ya. Maksudnya bukan susahnya seperti apa, namun berkaitan dengan literasinya itu loh Pak. Ya. Kalau makanya kan kita butuh yang penerjemah itu untuk meningkatkan literasi, maksudnya literasi memperkenalkan dari naskun bukan salah satu. Misal suatu naskun gitu. Kalau diterjemahkan, kemudian tanda kutip dikonsumsi oleh teman banyak kan untuknya literasi juga. Iya. Nah seperti itu. Nah kita kendalinya mungkin di penerjemah itu kalau di Kabupaten Lamongan enggak ada beberapa, namun kan belum banyak. Nah seperti itu. Ya, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Kabid tadi terkait dengan naskah, naskah ya. Ternyata ketika bicara tentang naskah ada beberapa naskah yang mungkin semacam manuskrip ya, mungkin beraksara pegon, ada aksara Jawa. Nah, ternyata itu di dalamnya itu kan ada cerita tentang nabi dan sebagainya lah. Terkait dengan itu sebenarnya di ranah penerjemahan juga ada. Penerjemahan itu namanya alih aksara ya, dari huruf aksara Pegon tadi. Pegon tadi, aksara Jawi ya namanya itu, terus aksara Hanacaraka seperti itu dialih aksarakan jadi Latin. Oh. Kalau ceritanya memakai huruf pegon itu biasanya kan berbahasa, ada kalau dulu ada beberapa daerah itu pakai bahasa Jawa, ada yang berbahasa Melayu. Ceritanya, jalan ceritanya. Nah, di situ nanti terjadi penerjemahan bahasa, konteks bahasa. Tapi yang kemarin dibicarakan kan dalam konteks aksara. Jadi ada dua sih sebenarnya, aksara sendiri, bahasanya sendiri. Wah jadi ada dua Ya. Pak. Tapi kalau buat sahabat literasi nih Pak, sahabat Arpus sudah di rumah juga. Sebenarnya aksara kan banyak macamnya aksara Pak ya. Itu bisa dikenal nggak singkat nih kayak Ya. misal pegon itu biasanya, kalau setahu saya pegon itu kan biasanya aksaranya yang sifatnya itu bentuknya itu Arab tapi bahasanya itu bahasa yang kita ucapkan gitu biasanya kan gitu. Ya, Arab tanpa harokat ya. Biasanya Arab gundul lah kalau orang-orang bilang itu Arab gundul. Tapi dia karena mungkin nggak tahu ya, pada era itu kan orang sering menggunakan aksara. Kayak di zaman sebelum itu mungkin ada beberapa penulis dulu itu memakai aksara Jawa. Benar. Nah, ya. Betul. Jawa. Tapi ya kalau sekarang kan aksara sebagian besar pakai aksara Latin. Nah, di aksara Jawa atau pegon itu dia kan menulis cerita, katakanlah cerita kayak apa ya, tentang sejarah, dia pakai aksara, tapi bahasanya kadang ada yang pakai bahasa Jawa, tapi hurufnya pakai huruf bahasa pakai Arab ya. Sama kayak Latin ini nulis cerpen gitu ya, dia pakai bahasa Latin kan, huruf A B C D, tapi bahasanya Indonesia kan. Iya sama. Nah itu berarti sekilasnya seperti itu untuk yang pegonnya Pak. Nah kalau dari Bapak nih Pak, saya pengen menguliknya juga. Kenapa Pak kok bukan suka ya? Awalnya Bapak bisa kok menarik penerjemah, apakah maksudnya dulu emang suka bahasa Jawa? Kayaknya berangkatnya dari bahasa Jawa ya karena pelajaran dasar dulu. Itu seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya kalau mengacu pada lembaga kami kan ada beberapa, kan sekarang arahnya ke semua pegawai kan ke fungsional, jabatan fungsional ya. Nah, kalau saya melihat background saya kan memang dulu jadi bahasa Inggris. Jadi ada penerjemah, ada penyuluh, ada widya bahasa. Jadi kita suruh milih kan. Nah, kebetulan saya kok tertarik dengan penerjemahan. Tapi di ranah penerjemahan ternyata tidak hanya menerjemahkan secara kebahasaan saja, tapi ada beberapa istilahnya bagian-bagian tersendiri ya. Jadi kalau setahu orang kan penerjemah kan hanya menerjemahkan katakanlah bahasa Indonesia ke Inggris gitu aja, ternyata banyak. Padahal biasanya kandungan dari makna misal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga nggak sesuai teks juga kan, kadang maknanya lebih dari itu kan Pak ya. Kalau dibagi-bagi per item itu banyak, di bahasa katakanlah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu ternyata dibagi juga. Kamu menerjemahkan dalam konteks keilmuan kebahasaan apa kesastraan itu bedakan. Ada lagi yang ke manuskrip kan ke naskah lama, itu berkisar kepada penerjemahan untuk alih aksara saja.
Mungkin akrabnya kan biasanya kalau orang lihat kan di filologi itu ya, sering. Filologi ya Pak. Oke. Berarti berarti penerjemahan itu kalau bisa dikatakan gini Pak ya, di breakdown jadi dua, mau diterjemahkan secara bahasa Ya, atau diterjemahkan secara sastra. ya Kayak bisa tadi. jadi tinggal ranah yang kita terjemahkan. Tergantung konteksnya juga ya. Oh, Jadi, gitu. tapi ketika kita melihat sisi jabatan yang ada di sana, sebenarnya penerjemahan ini macam kayak seperti interpreter pun sendiri kan. Jadi tidak mungkin kita sekaligus interpreter, jadi kita juga menerjemahkan sastra dan sebagainya. Jadi ada bagian sendiri-sendiri. Kayak di perpustakaan mungkin ada pustakawan, ada Ya, guru, betul. ada ini kan. Sama. Ada bagian-bagian ini. Tetapi ini Pak, hmm, sejauh ini nih Pak, menariknya bergiat masalah naskah kuno nih Pak, karena udah beberapa tahun ini kan naskah kuno digiatkan ya, Bapak juga penerjemah, mungkin banyak menemui jenis dan sebagainya lah. Kenapa sih Pak naskah kuno sekarang ini bahasanya itu banyak dicari gitu, Ya, se autentik itu kah loh, mau gimana pun juga sejarahnya banyak melalui naskah ya Pak ya, kalau dulu ya kita tahu lah. Tapi poin-poin menariknya kita sebagai orang awam, pasti kayak menetapkan jadi orang awam itu kan, kadang orang kan menganggapnya itu ada yang hal sifatnya apa ya, karena pernah kasus, bukan kasus ya, pernah ditemui juga kayak dianggap sebuah sakral, bukan sakral apa ya, iya, mitos ada hal mitosnya gitu, padahal kan dalam sisi kebudayaannya kan kita memerlukan itu untuk Ya. kajian, untuk dikaji, untuk di apa ya, untuk ya tadi berliterasi bahasanya Pak Ya. ya, untuk literasi juga. Nah seperti itu. Jadi ya literasi kan, literasi itu termasuk penerjemahan. Penerjemahan kan membuat semacam produk. Kalau produk itu nanti jadi bahan bacaan literasi. Laras. Ya, sekarang kembali ke kenapa kita kembali naskah. Sebenarnya naskah itu banyak hal yang bisa kita ambil di sana, termasuk kearifan lokal. Adalah ngomong budaya ya, budaya mungkin setiap, kalau saya katakan kabupaten ini mesti mempunyai ciri khas. Betul. Di dalamnya itu tergantung berbagai banyak ya, kalau seperti nasihat, terus apa ya, mungkin karakteristik masyarakat kan tercermin di dalam naskah-naskah lama orang dulu kan seperti itu. Adalah satu sisi ya, cerita tentang apa di sana kan mengandung nilai-nilai amanatnya apa, pesannya apa, itu yang kita ambil. Jadi bahasa itu, kalau kita ngomong bahasa pun mungkin secara strata ya, kalau bahasa Jawa juga ada halus, kromo dan sebagainya. Ini sebenarnya kan mengajarkan tentang etika juga. Jadi di dalamnya ada etika, ada estetika sih sebetulnya kalau ngomong tentang sastra ya. Nah itu kita coba untuk kita gali itu. Termasuk ketika kita ngomong aksara, kemarin sempat ada beberapa kerjasama ya. Kita menggali juga dari teman Jepang yang notabene dia mempunyai aksara kanji. Ya. Kanji. Terus saya diskusi panjang terkait dengan itu. Ternyata kenapa dari kecil diajarkan aksara kanji itu, karena di dalam kanji itu ada filosofinya. Dan ketika saya kembalikan ke aksara Jawa, ternyata di dalamnya juga ada filosofi. Termasuk ketika membuat kaligrafi ya, kaligrafi katakanlah dia menuliskan satu huruf, itu satu tarikan nafas. Kalau berhenti pun nanti akan berpengaruh pada karakter penulisnya. Ternyata ketika saya gali lagi di teman-teman penggiat aksara Jawa, ya dulunya seperti itu. Sebenarnya sama Pak. Kalau itu diterapkan dari anak kecil yang kita kenalkan itu kan sebetulnya ada beberapa etika perilaku yang diajarkan orang tua kepada anak untuk seperti ini dalam membentuk sebuah karakter. Secara tidak langsung ya Pak ya. Secara tidak langsung. Betul. Itu sebenarnya kalau dikali banyak kan banyak ya. Iya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ini nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam naskah-naskah, mungkin cerita lalu itu kan ya luar biasa. Termasuk beberapa daerah itu ada yang kadang-kadang kalau di daerah luar Jawa ada syair, ada pantun, Ada, kan syarat dengan apa ya, nilai-nilai moral kan. betul. Itu bagaimana Pak? Nama semacam qasidah gitu loh Pak, teksnya itu. Iya. Semacam qasidah. Itu ternyata di Jawa juga seperti itu ya Pak ya. Terutama Iya, di Pasiran banyak. juga sepertinya ada di. Ya sebenarnya ketika dalam konteks itu ya bersama semua masyarakat, semua itu kan mempunyai karakteristik masing-masing. Betul. Ada nilai-nilai yang diajarkan ya. Kalau dulu memang syarat dengan nasihat kan. Betul. Cuma memang tersirat di dalam sebuah
tulisan dan apa mungkin kalau itu isinya cerita kan ketika kita membaca kan ada beberapa tokoh yang bisa kita karakteristiknya bisa kita yang menggambarkan cerminan dari masyarakatnya dan sebetulnya orang menulis itu tidak dari kekosongan, jadi ada sesuatu yang memang ingin kita sampaikan. Harapannya itu tadi makanya saya berdasarkan penjelasan itu dari Pak, saya tangkap makanya banyak kendala yang dihadapi ketika mencari naskah kuno kan ya tadi masih dianggapnya halal itu teralami dari sisi mitos. Terus ada memang terjadi di beberapa daerah Mas, jadi orang lama itu dulu mempunyai naskah itu dengan mungkin beraksara entah itu Pegon atau Jawa atau aksara yang lain di beberapa tempat. Orang dulu itu sebenarnya itu apa mewariskan sebenarnya. Cuma di era berikutnya belum bisa baca kan. Betul. Dia dikasih di kotak. Kotak itu dianggapnya mereka itu peninggalan ini semacam wasiat yang dianggap. Oh. Nah, itu akhirnya muncullah mitos dan sebagainya. Nah, itu isinya padahal ketika saya pernah di daerah Sumatera dulu Mas. Itu ada pelaku dan di dalamnya naskah itu ada tuliskan aksara tapi aksara sana namanya aksara Kaganga. Itu ada semacam satu box full penuh. Dan ketika dia berinteraksi dengan masyarakat jangan dibuka itu. Nanti ini harus ada ritualnya. Udah nanti saya tanggung, dibuka Mas. Dibuka ternyata isinya apa? Tentang ilmu pengobatan Mas. Wah, ini baru, baru dibuka setelah sekian lama. Mereka tidak bisa baca. Ini bisa baca kan karena pakai aksara terus dibacakan. Sampai orang itu apa ya? Menghormati orang yang buka ini, dipikir dia itu orang sakti. Karena tidak pakai itu tidak berdampak. Tapi kalau itu terjadi mitos kan nggak tahu ya, kalau ketika tersugesti kayak ini kan terjadi apapun. Gitu. Nah, itu ternyata dia saya nanti yang saya tanggung. Dan ternyata itu isinya itu loh, ini loh isinya pengobatan. Sebenarnya orang-orang dulu itu mau mengajarkan pengobatan karena mungkin usianya sampai kepada generasi berikutnya dia kan meninggalkan buku itu, catatan buku itu, dan ini pengennya kan tidak lanjuti oleh generasi sebelumnya. Tapi gitu diberikan kayak seperti wasiat, akhirnya menjadi sesuatu yang kayaknya sakral gitu. Padahal niatnya itu sebenarnya misal katakan biar nggak gampang rusak ya. Tapi karena emang generasi sebelumnya maksudnya belum tidak ada hal yang disampaikan sebelumnya mungkin nggak bisa seperti itu. Itu udah berapa tahun Mbak baru dibuka ya? Harusnya kan masih baru, tapi ya untungnya udah tapi kalau yang terjadi gitu di masyarakat kita juga nggak bisa menyalahkan itu ya, kembali kepada masyarakatnya sih bagaimana memperlakukan itu kan gitu. Ketika dia terbawa oleh cerita-cerita seperti itu kan ya akhirnya menjadi itu. Tapi cerita-cerita itu juga berkembang, kayak mitos itu jadi legenda, jadi ini. Dan kalau dulu kan legenda itu ya kalau dulu kan istilahnya ya betul dari mulut ke mulut ya. Jadi khas dari sastra lama kan dari mulut ke mulut. Dari mulut sama didukung sama misal prasasti atau apa gitu ya Pak biasanya. Prasasti ya sebenarnya ketika kita menulis legenda itu sebenarnya banyak peninggalan yang bisa kita tulis kayak di kerajaan termasuk naskah itu kan. Naskah kita sudah tahu isinya kan bisa kita buat apa ya dengan bahasa sekarang, bahasa Indonesia kan bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, kalau saya jadi pengen tanya nih Pak, dari karena katakanlah kita sudah bahas penerjemahannya ya. Nah, dari suatu naskah kuno itu kan nanti sudah diterjemahkan ya Pak ya. Terus kita udah punya koleksinya, katakanlah demikian. Kira-kira ada nggak sih Pak langkah buat inovasi buat kayak hal itu bisa dikonsumsi publik bukan dalam kayak sistem terjemahan secara biasa aja, maksudnya dikemas dalam sebuah novel, misal katakanlah kayak demikian kayak gitu. Ya artinya kan itu membutuhkan sebuah kreativitas baru. Kayak naskah ya beraksara Jawa atau Pegon ya, tapi dia berbahasa Melayu. Nanti kita lihat dulu alih aksarnya dulu. Setelah ketemu semua kan kita baca ini pakai bahasa Melayu katakanlah. Melayu itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ketika dibaca oleh generasi sekarang dibaca kan dia punya ide yang bisa diambil digali dari sana, membuat sebuah karya baru. Artinya itu dikonversi ya. Dikonversi itu bisa jadi adalah ini kok ceritanya tentang apa ya, sejarah. Saya konversi jadi cerpen bisa kan? Bisa. Dari tokoh-tokoh itu kan? Betul. Ya bisa jadi ke alih warna, bisa jadi film.
bisa jadi apapun. Lah disitulah sebenarnya ketika sekarang kita ngomong literasinya di situ. Nah itu harusnya Pak ya. Jadi Har- inovasi kreativitas harus dimiliki oleh Pegiat generasi itu. sekarang untuk apa ya, mungkin bahasanya orang dulu sama sekarang kan agak berbeda, generasinya sudah berbeda. Betul. Apalagi sekarang generasi digital ya, literasinya sudah ke digital, tidak tulis lagi kan. Betul. Nah, tinggal kamu menggabungkan, kamu pakai TikTok, pakai apa, Reel, bisa jadi beberapa halaman itu Baik, menjadi beberapa menit untuk durasi apa vlog atau TikToknya kan. Untuk Ya, kayak ini konten ini. dibutuhkan kreativitas untuk generasi sekarang. Terus yang ngikut-ngikut pemasaran gitu Ya, juga. nah sebenarnya ketika saya ngomong lagi kembali ke perpustakaan ini kan, Betul. bahan bacaannya banyak gitu loh. Apalagi kalau di sini punya semacam apa, naskah-naskah lama yang sudah dialih aksarakan dan diterjemahkan seperti itu. Sudah dialih Kan bahasa. bisa jadi apa ya, bahan ya, referensi bagi teman-teman untuk mengembangkan kreativitas, Betul. menceritakan ulang apa sejarah yang dulu yang ada di dalam naskah itu menjadi sebuah naskah di era sekarang. Betul. Jadi kebermanfaatkan dan bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Berikutnya. Betul, Terus Pak. gitu. Karena kebetulan karena saya dari survei saya pribadi juga kayak itu, Pak. Heeh. Kayaknya kok belum ini ya, belum banyak naskah yang bisa dikulik. Sebenarnya kan ada naskah yang cuman kayak belum bisa diterjemah. Karena kan itu kan kita juga butuh gitu kan, Pak. Katakanlah ketika mau disediakan stoknya, disediakan di ruang baca untuk dibaca oleh pemustakaan belum bisa optimal kayak gitu. Jadi kita kan emang wah, yes, itulah memang bersabar. makanya di kita jika ada kepakaran Mas ya, di lembaga kita, di instansi kita, terus tidak semua, kalau ngomong SDM kan terbatas sih untuk kita menemukan atau mengetahui beberapa teman-teman yang bisa membaca aksara gitu loh. Ya, mungkin ada Kabupaten Lamongan aja ya, menganggap itu sebagai hal bagian dari mereka itu diperlukan apa sih Pak? Maksudnya karena mau gimana pun naskah kuno itu untuk sekarang ini kan masih kurang banyak dikaji gitu, masih di sifatnya itu masih belum bisa dinikmati khalayak umum seperti kayak gitu. Nah menurut Bapak kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh dari dinas aja deh Pak, saran buat dinas. Nah dinas sih harusnya kayak gini. Nah dari perspektif Bapak aja. kalau menurut saya sih harus dihadirkan lagi gitu kan. Artinya itu sebagai satu ini ya, mungkin pembelajaran di era sekarang. Mungkin era sekarang kan tidak ada di era itu kan. Paling tidak dia tuh mengetahui sejarah bahwa di sini sudah pernah ada aksara seperti ini, pergeseran aksara dari aksara dulu seperti mungkin huruf Jawa dari Sanskerta sampai sekarang Latin kan yang diberlakukan sekarang. Paling tidak tahu itu yang pertama. Yang kedua tentang isi cerita yang ada di dalamnya. Itu kan kita hadirkan ulang gitu loh. Ini kan ulang. Nah, sementara ini yang saya tahu, menurut saya itu kan naskah-naskah lama itu kan kayaknya megang aja itu tidak boleh kan. Betul. Menjadi pameran saja tapi tidak pernah dialih aksarakan atau diterjemahkan. Artinya ini dipahami oleh ya paling tidak staf yang ada di dalam yang mempunyai naskah itu tahu ini isinya apa, tentang apa. Dan nanti itu dibuat bahan-bahan ketika nanti dikembangkan menjadi beberapa karya-karya lagi gitu. Berdasarkan dari referensi itu gitu. Kalau diterjemahkan kan memang tahu isinya secara utuh di sana. Dan ini kan penting informasi ini. Sebenarnya ketika kita ngomong perkembangan pengetahuan dari informasi yang kita dapatkan kita kembangkan. Jadi ini kan bisa sampai kepada generasi berikutnya. Kalau saya sih mikirnya gitu sederhana. Tapi kalau hanya dibuat pameran kita hanya lihat ternyata ini ada naskah yang namanya ini di tahun ini saja, tapi isinya kan nggak tahu. Betul juga sih Pak. Yeah. Tapi informasi kan perlu digali sedalam-dalamnya sih. Betul, kalau apalagi Tidak hanya kulit luarnya, di dalamnya kita tahu gitu. karena ya gitu sih Pak. Ya kita nanti buat masukan buat kita ya Pak untuk kedepannya, termasuk untuk menggaungkan lebih jauh lagi masalah itu. Karena sekarang paling cuma untuk sampai bisa dinikmati khalayak umum itu kan selain diterjemahkan bahasanya kan juga maknanya tuh Pak. Kadang gitu kan ini bahasanya kalau
Kalau dari bahasa Inggris aja kalau misal kita pakai Google Translate nggak sesuai sama maknanya, kadang kan nggak seperti gitu Pak. Makanya ada revisi dan lain-lainnya. Makanya itu. Tapi insya Allah tahun ini masih concern di naskah kuno juga kok Pak. Untuk di naskah itu. Artinya generasi muda kita, oh saya itu berasal dari ini asal-usul saya kan. Ketika dirunut kan tahu ya, silsilah itu kan akan ketemu sih. Sebetulnya saya kok di sini ya. bahasa asli sini apa? Sekarang kita ngomong bahasa Jawa aja kan, generasi muda sekarang kan banyak yang kecenderungannya kan bahasa Indonesia sih. Ada bahasa gaul yang muncul kan. Ketika kita berbahasa Jawa daerah pun kadang-kadang ya apa ya susah ya memahaminya. Kita yang orang tua aja kadang-kadang sudah beberapa bahasa Jawa yang lupa. Yang halus, iya gitu aja kadang, apa ya masih artinya. Nah, makanya kembali apa ini perlu dihadirkan kembali, dilestarikan kembali bahasa-bahasa, karena ketika kita ngomong bahasa itu akan tergerus dan akan punah di generasi berikutnya. Itu sudah ada beberapa bahasa di beberapa daerah yang memang sudah hilang karena sudah tidak ada penuturnya. Makanya ketika kita ngomong untuk kembali membuat bahan ajar ini, kita menggali bahasa daerah kan sebenarnya juga melestarikan itu. Menjaga ya Pak ya. Kalau ini dilakukan di beberapa daerah yang mempunyai apa ya banyak bahasa kan bisa, oh masih ada penuturnya sih. Itu satu sisi yang kita lakukan ini itu. Budayawan lah bahasanya gitu. Pelestarian, pelindungan ya, istilah pelindungan bahasa sastra. Ya, kalau dikenal oleh generasi sekarang ya alhamdulillah bagus kan itu. Betul Pak. Karena ya sekarang memang apalagi di Jawa ini ya Pak. Untuk masih ada yang kita kenal, ada yang kita tahu gitu untuk bahasanya itu merawat budayanya, aksara dan lain-lainnya. Nah itu tadi Pak. Tapi dari sudut pandang literasi Pak, menurut Bapak sendiri, literasi sebetulnya mengarah pada ini. Kita tidak hanya membaca, tapi memahami, mengaplikasikan. Kalau kegiatan kami memang mengarah pada literasi dasar yang intinya nanti itu memberikan kecakapan hidup bagi pelakunya. Gitu. Kayak saya membaca gitu. Ada beberapa informasi yang memang itu apa ya? Bisa berpengaruh pada saya untuk mengembangkan skill paling tidak. Katakanlah saya membaca satu pengetahuan ya tentang masak lah kan. Saya melihat masak, mempelajari. Jadi penerapannya saya bisa membuat sebuah masakan. Dan masakan bisa digunakan untuk apapun, untuk kepentingan hidup. Saya bisa membuat warung dari bahan bacaan saya, karena saya ada praktek. Ternyata saya bisa membuat dan enak dan ini bagi masyarakat diperterima ya jadi kan itu analogi saja untuk mempermudah penjelasan ya, analoginya itu. Nah pengetahuan itu banyak, sumber bahan bacaan banyak. Betul Pak. Nah untuk digaungkan sendiri Pak, kalau budaya membaca, kita membacanya spesifik aja, membaca buku ini kan sebenarnya udah kayak beralih ke e-book ya Pak ya. Nah tapi menurut Bapak itu tingkat membacanya, kalau membaca HP oke lah ya. Karena literasi kan banyak ya, bisa diakses bentuknya apa aja kan ya Pak ya. Tapi dalam membaca buku Pak, sebenarnya paling enak pakai e-book apa buku biasa. Tapi karena ya katanya kalau saya pribadi masih nyaman sama fisik ya e-book kalau emang ya. Ini kalau saya alasan gini ya, memang kita tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi kan luar biasa. Betul. Nah, sekarang sudah beralih kan, generasinya beralih generasi digital. Ya akhirnya yang kita ketika mungkin pelaku atau pengusaha penerbitan pun larinya ke sana kan, e-book dan sebagainya. Ini tuntutan. Tapi bagi saya pribadi ketika kita membaca itu lebih nyaman membaca yang fisik. Gini, kekuatan kita untuk melihat di Android apa ya, gawe ya, HP gitu kan. Lihat ada satu cerita e-book tentang apa, adalah cerpen. Kekuatan kita hanya beberapa menit dan efek yang ditimbulkan bermacam. Betul. Ketika kita berhenti di satu halaman ini, kita berhenti. Yo kalau ada tandanya dilengkapi itu kan kita buka lagi kan. Tapi kalau bukan bisa kita tutup kita baca lagi. Saya pikir lebih efisien yang ini sebetulnya. Tapi ini kembali kepada pembaca sih, maunya kemana. Jadi tidak bisa dipaksakan juga sih. Tapi kalau menurut saya sendiri itu lebih nyaman ketika saya membaca yang fisik. Kalau berhenti apapun saya masih bisa. Kalau ini mau kembali ke sana harus
Serius. scroll dan sebagainya, kadang-kadang ketemu gitu. Nanti takutnya ada notif notif yang lain itu. masuk. Kalau ini kan langsung balik ke halaman udah nyampe. Iya. Atau mungkin kita ngasih tanda yang mungkin untuk mengingatkan kita terhadap pemahaman pembacaan. Oh ini di halaman ini ada kaitannya dengan halaman yang ini, kita bisa membuka memberi tanda. Tapi kalau itu e-book, mungkin e-book kan sudah nggak Iya. bisa ya. Kalau PDF kadang-kadang ngasih tanda ya susah ya. Susah, apalagi Nggak tahu ya kalau- nanti perkembangannya itu bisa seperti itu, seperti lainnya kita lakukan di dalam bentuk fisiknya ya nggak tahu. Tapi yang jelas efek yang ditimbulkan oleh gawe kan bermacam efek ya, Betul. dari apanya ya, resolusi yang begitu kuat, dampaknya kepada mata, Mata. dan sebagainya itu. Tuh, belum lagi Ya. percaya kan, Pak. Apalagi Betul. anak-anak sekarang kan cepet banyak yang berkacamata. Radiasinya kan luar biasa. Betul, radiasi betul, itu. betul. Nah itu yang perlu diantisipasi sebenarnya. Jadi makanya saya masih memilih yang fisik itu ya, karena itulah efek dampak yang dimunculkan. Mungkin di era sekarang ya dua-duanya harus punya. Harus punya, betul. Karena emang kita kan ya gitu, Pak. Yang diusungkan emang era digital, serba Ya. digital. Itu tapi kalau dari perspektif saya ini buru-buru digital apa gimana sebenarnya? Karena Ya. mau gimana pun kan kita balik ke filosofinya dari SDM ya, Pak ya. Ya kayak gitu. Ya. Emang nggak semuanya sebenarnya harus digital juga. Tapi saya dalam pro kontranya ya. Tapi kenyataannya ya kalau misal itu mampu diakses lebih banyak oleh orang, mampu dinikmati lebih banyak orang, ya nggak apa-apa, nggak masalah Ya, seperti itu. kaitannya dengan digital sebenarnya kan kaitannya dengan ekonomi dan sebagainya ya, perkembangan dunia. Kita mengacu ke kiblatnya kan luar gitu. Betul, Pak. Luar kan perkembangannya teknologi kan kita terlambat berapa itu kan berapa kali gitu. Berkali betul. Nah, kita harus mengikuti itu kan, karena perkembangan di sana menuntut kan ya, seperti produk teknologi. Bahasanya tren lah. Ketika kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Akhirnya memaksa kan. Sebenarnya saya pikir secara beri ya memaksa kita. Yang harusnya gak mampu dimampukan kembali, karena memang itu Iya. informasi yang harus kita ya terbaru, diupdate terus kan. Betul. Itu loh. Tapi termasuk kalau dalam konteksnya naskah kuno ya termasuk membawa manfaat ya, Pak ya. Ya ketika naskah kuno bisa Digital ya? diproduksi dikolaborasi, dikonversi menjadi suatu hal yang menarik kan, bisa kembali ke sana. Artinya tetap kalau kita kan ya, kalau saya ngomong ya, saya analogikan gini. Saya sekarang ada di sini, mungkin saya juga akan menelusuri asal usul saya itu sebenarnya dari mana sih. Ketika ngomong sejarah kan, sejarahnya apa? Sejarah kerajaan yang dulu ini. Indonesia terbentuk dari beberapa kerajaan ini. Ketika orang mau mengetahui itu kan harus kembali ke masa itu gitu loh. Nah, kita gak hidup di masa lalu, bagaimana kita bisa bercerita ketika ada naskah-naskah yang ada kan, kita bisa mengetahui oh ini zaman. Iya betul. Karena kita tidak hidup di zaman Zaman itu Tapi paling tidak dari informasi buku yang dituliskan oleh orang-orang dahulu kita tahu kan. punya gambaran. Kan oh ini. Oke, itu ya menariknya. Nah, naskah kuno itu selalu menyimpan wahnya sendiri. Ya. Itu kalau naskah-naskah itu emang gitu, Mas. Menurut manuskrip atau naskah gitu biasanya punya oh kayak gini ya. Ternyata mereka bukan mereka lebih tahu dari dulu itu udah ada ya ternyata, seperti masuk kayak adabnya. Kalau dalam di Lamongan juga sebenarnya udah baik beberapa kan, Pak, Ya yang sebenarnya sering kemarin sempat bicara ketemu sama budayawan ya, kita ngomong masalah teknologi. Sebenarnya teknologi orang yang dahulu itu sebetulnya sudah canggih gitu. Loh, dari mana? Dia bicara tentang ada kebetulan yang saya ajak ngobrol di budayawan ini juga punya komunitas yang tosanaji, jadi dari keris-keris itu. Dan keris itu kan membuat keris kan butuh teknologi tinggi gitu. betul, Pak. Metalurgi ya dia bilangnya gitu kan, ilmunya apa kan, bagaimana bisa menggabungkan beberapa unsur Elemen ya elemen gitu. itu dari bahan-bahannya. Ini ketika ngomong loh teknologi itu bicara tentang teknologi zaman dulu, tapi sekarang kan teknologinya kan beralih teknologi seperti sekarang elektrik. Iya. Dan dulu kan enggak. Definisinya ya, Pak, ya. Sebenarnya kalau kita dasarnya kan iya, pengetahuan tentang teknologi kan lebih zaman segitu sudah menguasai itu loh. Kalau Iya. ngomong dulu orang pakai telepati, sekarang pakai ini kan. Iya betul. Ya gitu. Pakai telepon kan. Definisinya berubah. Ya, komunikasi saya dengan yang jauh dengan telepati ini bisa kan. Nah itu kan sebenarnya teknologi itu kan, orang telepati kan menggunakan gelombang frekuensi ya. Nah sekarang dipakai oleh HP untuk bicara kan, bicara dengan frekuensi dan gelombang itu.
Tapi kenapa tidak dipahami oleh seperti itu? Tapi bentuk jadinya ini teknologi lebih canggih dari yang dulu. Dulu sebenarnya Betul. canggih, cuma bahan-bahannya untuk membuat seperti ini kan nggak ada. Gak ada. Betul. Jangan ya Mas. Jadi yang terjadi ketika diskusi sama teman-teman, oh iya ya, kenapa kita gak mindset kita diarahkan ke sana? Oh iya. Justru itu, makanya itu Pak. Semakin dikul semakin wah ternyata Jadi ketika dibandingkan sekarang sebenarnya orang dulu sebenarnya lebih pintar, lebih pengetahuannya lebih luas. apa kan itu Pak, bener. Bidang-bidang. Makanya bener katanya sana katanya gitu Pak. Yang kamu tahu itu cuman setetes air, yang tidak kamu tahu itu seluas lautan. Waduh, saya udah iya bener juga ya. Kalau ketemu setiap orang aja kita dapat pengetahuan baru, termasuk ketemu sama Pak Amin juga. Wah kayaknya Ya, naskul itu jadi kayak gitu. perkembangan kan menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Saat ini kita alatnya ke teknologi seperti itu, ada bentuknya seperti ini. Seperti kan dulu bentuknya kan lain. Ya sebenarnya ketika kita melihat dasar pemikiran dan pengetahuan kan, ya sudah di zaman itu ya sudah bicara tentang teknologi sebetulnya. Tapi pengetahuan tidak berkembang pada perkembangan pengetahuan yang lain untuk pembahasannya lebih seperti sekarang Betul. sebenarnya sudah mengarah ke sana. Untungnya nah kita telusuri dengan loh, oh gini seperti pertanian dulu diajarkan semacam ini, sekarang kita muncul sebuah pertanian modelnya kayak gini ketika kita menanam. Dulu kan sudah ada betul sebetulnya Pak. sudah ada sistem pengairannya seperti ini ya udah. Justru membuat roti juga kan udah dari Iya, dulu Pak. Membuat roti loyangnya udah bahannya bagus ya. betul. Caranya bisa awet 7 hari kayak gitu, berapa hari lah intinya nggak sering. Itu juga udah ada dari dulu. Wah, ternyata wih, Nah, sekarang kemudahan ya untuk mencari bahan kan mudah. Kalau dulu kan menggali sampai ini. betul apalagi nyari Ya, gandumnya. prosesnya lama. Sekarang kan yaudah karena teknologinya sudah mendukung ya cepat. Berarti termasuk literasi ini memberikan manfaat nggak Pak? Iya, iya. Banget. Jadi literasi kan itu Iya. mengenali, memahami itu. Jadi secara luas ya, tidak hanya kita hanya membaca. Jadi setelah membaca itu nanti yang kita pahami apa tentang teks itu. Teks ini mau jadi karya baru atau gimana? Atau pengetahuan baru. Pengembangannya kan di situ. Selain membaca, memahami, mengaplikasikan. Pengaplikasikan kita baru tahu perkembangan kepenerimaan tentang ini ya. Informasi itu sebenarnya yang diperlukan. Jadi mengubah semua diri kita kan untuk pengembangan diri sebenarnya dari literasi kan bisa. Betul Pak. Jadi tidak hanya membaca baru udah tahu ceritanya alurnya gini, tapi pasca membaca itu apa? Iya. Berkaitan dengan ini tuh Pak. Kira Bapak punya sepatah kata nggak Pak buat sahabat Arpus di rumah yang mendengarkan pasti termasuk giat berliterasi seperti ya, apa? Ya kalau saya terus berproses, terus bergerak, terus membaca ya, mengembangkan segala potensi yang kita punya sih. Sebenarnya kalau saya ngomong literasi menjadi jalan menuju kecerahan ya apa ya, menuju enlightening ya, maksudnya apa ya? Like. boleh. Cahaya itu akan semakin kelihatan gitu loh. Oh. Semakin penerang. Semakin didekati semakin terang gitu bahasanya Pak ya. Ketika kita mengetahui segala sumber, ketika sumber itu kita gali sumbernya kan kita semakin gamblang terjabarkan semua. Betul Pak. Jadi sepakat ya kalau misal literasi itu. Bagi generasi punya terus berliterasi kan ya wajib bagi mereka. Kalau Nabi kita itu mengajarkan Iqra ini sekarang di era sekarang ya literasi itu. Bagi saya sih, kalau menurut pendapat lain ya monggo. Bagi saya menemukan itu. Ya. Betul Iqra. Memang itu kan bahasanya apa ya? Terkait dengan literasinya tadi, memang Iqra pengejawantahan ya mungkin ya sebagai pembaca dari Iqra tadi. Nah, kita berarti sepakat literasi teks itu kan tidak hanya teks tulis, teks di alam juga banyak teks yang bisa kita pahami. Bagaimana tumbuhan ini bergerak, ketika kita memahami itu kan akan memahami teks. Banyak yang bisa kita ungkap, kita tuliskan, kita melihat pohon yang bergoyang aja banyak yang bisa kita tuliskan sebetulnya gitu. Terlalu banyak sumbernya. Itu apalagi sudah ada teks lama, naskah lama yang memang sebagai peninggalan mungkin nenek moyang kita yang dulu kan bisa kita gali ulang dan untuk kita ungkap apa sih isinya. Apakah ini di era sekarang masih
bisa dilanjutkan atau gimana. Saya pikir itu lebih kalau orang dulu kan tertata sih. Iya betul Pak, makanya tetap semangat berliterasi Pak. Iya. Contoh saya pribadi juga untuk lebih giat semangat dalam berliterasi, terutama karena masih muda. Ya, ya. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. berkenan bergabung di podcast Arbuda hari ini. Senang banget Mas, saya belajar banyak untuk masalah sama-sama. keilmuannya, masalah naskah kuno yang sebenarnya dalam saya yakini ya saya harus berproses lebih jauh untuk Ya, ya. memperkenalkan Jadi lebih ada jauh. banyak kesempatan yang kita dan mungkin ada semacam apa ya, ranah baru yang bisa kita masuki sebenarnya ketika kita bicara tentang naskah itu. Mungkin malah kerjaan baru juga mungkin. Semoga aja jalannya Iya, Pak, iya. kalau ketemu jalannya. Terima kasih Pak Amin sudah Ya, berkenan sama-sama. bergabung. Oke, sahabat Arpusda, sekian podcast sama Kak Hanafi dan Pak Amin Mulyanto. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.